Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, para ulama yang kami muliakan, adik-adikku, anak-anakku pada generasi penerus dan pelurus yang insya Allah senantiasa semua kita yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali hari kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berserah diri kepada Allah dengan membaca Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi lalu mati ia pada siang harinya, maka ia akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Marilah Bapak Ibu sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Itulah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbi. Apa itu Rabbi? Yang mengatur segala kehidupan kami lahir dan batin. Sampai kita bisa hadir subuh ini pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Apa itu ilah? Yang patut dinomor satukan. Kita tidak boleh berilah kepada pekerjaan kita. Kita tidak boleh berilah kepada anak istri kita.
Kita tidak boleh berilah kepada kebun-kebun kita. Kapan semuanya itu menjadi ilah? Kalau karena mereka Allah kita nomor duakan. Itulah sebabnya afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah orang yang mampu mengenyampingkan semuanya kecuali Allah. Khalaqtani wa ana abduka. Kami ini ya Allah engkau ciptakan dan kami adalah hamba. Hamba yang bagaimana? Ala ahdi wa wa'dika mastata'tu. Yang dulu sebelum lahir ke muka bumi ini berjanji untuk taat kepadamu. Berjanji kita Bapak Ibu untuk taat. Tapi sayang ya Allah, banyak di antara kami yang lupa. Akan tetapi engkau teramat baik. Wa a'udzubika min syarri ma sona'tu. Kau selalu saja tutup aib-aib kami. Kau selalu tutup kesalahan-kesalahan kami. Berapa banyak dosa-dosa kita tapi Allah tak pernah bukakan. Begitu kita banyak dosa, lalu kita pakai jubah, kita pasang tasbih, kita pakai sarban, orang menganggap kita pun orang soleh. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Nah, Abu ulaka bini'matika alayya. Subuh ini kami datang membawa nikmatmu. Dan kami juga subuh ini datang membawa dosa-dosa kami. Maka kami mohon ampun kepadamu. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali engkau. Itulah makna Sayyidul Istighfar. Bagi kita yang sudah hafal, terus meneruslah membacanya. Dan bagi kita yang belum hafal, berusahalah untuk menghafalnya. Karena ini adalah istighfar yang amat luar biasa. Bapak Ibu, orang tua-tuaku, adik-adik remaja yang berbahagia, tema kita pada subuh ini kita ambil dalilnya surat Al-Jum'ah, surat 62 ayat yang ke-8, dan surat Fatir surat 35 ayat yang ke-9. Tema kita, kematian itu datang sesuka hatinya. Nah, ini tema kita Bapak Ibu. Cocok juga dengan imam subuh tadi. Nah, jadi kami ini selalu sehati Pak ya. Tak ada kami teleponan malam-malam. Ada apa imam? Nah, tapi apa yang saya ceramahkan subuh di sini, hampir sebagian besar itu pula ayat solatnya. Maka tadi ketika dia baca kullu nafsin za'iqatul maut, sama lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, tema kita subuh ini, kematian itu datang sesuka hatinya. Dari mana Pak Ustadz topik ini kok ada dalam pikiran Pak Ustadz? Dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Pak. Ada dua berita yang kita dengar yang menarik. Yang pertama, tentang dua orang laki-laki yang namanya sudah ada dalam daftar penumpang pesawat tapi tak bisa berangkat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mengikutinya, kenapa tak bisa berangkat? Surat rapid testnya tidak keluar. Dan dua orang ini sangat punya kepentingan mendesak ke Pontianak. Surat rapid test tak mungkin lagi diurus, maka diambil jalan lain. Naik kapal laut Pelni, berangkat ke Pontianak. Sampai di Pontianak dapatlah kabar pesawat jatuh. Selamatlah dia. Muncul ucapan alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua tentang pramugari
Salah satu pramugari itu adalah pramugari pesawat 6 Air, satu perusahaan dengan Sriwijaya. Dan ketika akan berangkat itu, pesawat itu kekurangan kru, kekurangan anggota. Tiba-tiba pramugari ini mendaftar, saya sajalah yang berangkat. Padahal tidak ada Pak jadwal dia berangkat, tapi dia meminta saya sajalah berangkat. Berangkat, akhirnya pesawat itu jatuh dan matilah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa ini persis sama dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Jum'ah, surat 62 ayat yang ke-8 itu, menyangkut kematian. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya. Banyak orang yang lari dari kematian ini Pak. Banyak orang yang takut dengan kematian ini, sehingga ketika dia sakit, dia berusaha untuk tetap sehat, dicari dokter yang paling hebat, dicari rumah sakit yang paling mantap. Ketika situasi bahaya, dia akan bersembunyi di tempat yang paling aman. Begitulah kita dengan kematian. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum. Kalau sudah tiba masanya, kematian itu yang akan datang kepadamu. Kenapa dua orang laki-laki tadi kok bisa-bisa surat rapid testnya tak keluar? Karena mautnya tidak ada dalam pesawat itu. Kenapa pramugari tadi kok tiba-tiba saya sajalah nambah untuk jadi kru? Karena mautnya ada dalam pesawat itu. Itu kematian Pak. Makanya ada dua hal yang tak boleh kita tanyakan saat mendengar kabar orang mati itu. Cukup katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma firlahu warhamhu, udah selesai. Jangan pernah kita tanyakan sakit apa dia. Ada tidak? Oi, ada enggak? Oi, ada enggak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Banyak. Ada orang mati tanya sakit apa? Berarti kau beranggapan sakit yang membuat orang sebanyak-banyaknya orang main sepeda mati Pak. Sebanyak-banyaknya orang main badminton mati, main futsal mati. Untuk apa orang main sepeda, main futsal, main badminton? Untuk apa? Untuk sehat. Orang-orang sehat yang olahraga itu ternyata mati. Jangan lagi bertanya sakit apa. Kok ibu ini banyak kok. Ya Bu. Oi. Yang kedua yang tak boleh kau tanyakan dan tak perlu kau tanyakan. Emang ditanya tak berdosa Pak, ya. Tapi tak perlu. Apalagi yang kedua, berapa umurnya? Ada? Ada atau banyak? Untuk apa kau tanya umur? Kalau kau tanya umur berarti kau menganggap kematian itu identik dengan enggak Pak. Berapa banyak orang muda mati? Apalagi di awal-awal tahun 2001 ini, ya. Yang mati itu level 60 ke bawah Pak. Makanya saya katakan yang udah 60 hari ini insya Allah level aman itu, ya. Tapi kita yang belum 60 nih Pak, hati-hati kita tuh, ya. Level aman 60 ke atas tuh. Rata-rata yang mati 58, 55. Jadi tidak ada sakit yang membuat orang mati.
Tidak ada umur yang membuat orang mati. Lalu yang membuat mati itu apa? Yang membuat mati itu apa? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu jelas dalilnya. Setiap umat itu punya ajal. Kalau ajalmu datang, mau sehat, mau sakit, mau sedang sukses, mau tidak sukses, mau di hutan, mau di rimba, mau di gua, di laut, di mana saja. Kalau dia sudah datang, tak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam perkara ini Syekh Mamun Al-Misri menulis dua cerita menarik, Pak. Yang tadi saya katakan yang membuat kita mati itu adalah ajal. Yang pertama beliau ceritakan, di kota Syam ada seorang yang punya usaha peti mayat. Jadi dia kerjanya membuat peti mayat. Dan dia punya sebuah truk, yang truk itu di belakangnya dipasang terpal. Hari itu hari hujan lebat. Ketika hujan tadi, datanglah seorang anak muda ingin berteduh. Naiklah dia ke atas truk itu. Ternyata hujan makin deras. Tempias air itu kena juga dia. Nampak dia peti mayat, Pak. Maka masuklah dia ke dalam peti itu. Aman, tak kena lagi tempias. Selang beberapa saat, ada pula orang menumpang teduh pula di mobil truk itu. Naik dia ke atas. Baru saja dia naik, entah kenapa anak muda tadi dikeluarkannya tangannya dari peti mayat tuh, Pak. Entah ngeringkan tangan, entah apa, digoyangnya begitu. Melihat ada tangan keluar dari peti mayat, terjatuh orang yang kedua tadi, mati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, cobalah itu. Tak ada dia tahu, niat mau berteduh, tiba-tiba nampak tangan keluar dari peti mayat. Kita kalau terjadi dengan kita, Pak, tak pun kita mati, insya Allah lari juga, Pak. Ya, karena kita nggak tahu aslinya orang hidup atau orang mati. Itu satu. Yang kedua, cerita beliau tak mungkin berdusta. Ya, Syekh di kota Damaskus, seorang anak berpesan kepada ibunya, "Mak, aku nanti berangkat ke kota Damaskus, naik pesawat jam sekian, Mak. Aku lelah, tolong dulu, aku tidur, nanti bangunkan aku, Nak." "Ya, Mak, ya." "Oke," kata mamanya. Dia pun tidur. Mamanya buka berita acara ramalan cuaca. Nampaklah di ramalan itu cuaca sangat buruk. Dalam hati mamanya, "Aku takkan bangunkan anakku. Kayak begini cuacanya, nanti ada apa-apa mati dia." Tak dibangunkannya sama sekali. Sampai jam yang disebutkan oleh anaknya itu. Karena dia merasa udah lewat, anaknya tak mungkin berangkat, dia masuklah ke kamar membangunkan anaknya. Begitu dia bangunkan, tak bisa bangun-bangun, alias mati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibunya takut anaknya mati kalau berangkat. Ternyata ajalnya di tempat tidur itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu Bapak Ibu, siapa yang paling dekat dengan diri kita ini? Hah? Siapa yang paling dekat dengan diri kita ini? Kematian, maut, tunangan terdekat kita. Nah, kalau dia yang paling dekat, dia tunangan kita. Kalau begitu, apa yang paling utama harus kita pikirkan? Juga kematian. Karena alamat kematian itu cuma dua saja, Bapak Ibu. Mana alamatnya?
Kalau tidak husnul khotimah, su'ul, selesai Pak. Tak ada yang lain mati itu. Makanya dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hanya percik-percik bangkai. Dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Hanya percik-percik bangkai. Kematianlah yang harus kita pikirkan. Makanya salah satu doa yang harus banyak-banyak kita ucapkan, Allahumma khtim umurana wa ajalana bil husnil khotimah. Ya Allah, tolong akhiri ajalku dengan husnul khotimah. Makanya benar Pak, kalimat husnul khotimah itu diucapkan saat hidup, bukan saat telah ini telah berpulang ke rahmatullah pulan-pulan. Semoga husnul khotimah ya. Inyolah mati ngapain kau doakan le. Tengoklah Bapak WA tuh. Semoga husnul, inyolah mati. Mati itu alamatnya dua, husnul khotimah, sul khotimah. Kapan alamat ini terjadi? Waktu sakaratul maut. Itu udah terjadi. Semoga husnul khotimah. Tidak Pak. Husnul khotimah itu diucapkan waktu pulang saya nanti Bapak Ibu, saya salami Bapak Ibu. Pisah kita Pak. Manalah tahu siang nih kita pergi, semoga husnul khotimah ya. Boleh. Jangan Bapak Ibu marah kalau ada orang mendoakan husnul khotimah, karena kita sendiri berdoa dalam sholat, betul? Kok gara-gara ndak tahu arti yang diminta tuh Pak? Dalam sholat kita minta kok, Allahumma khtim umurana wa ajalana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhiri urusanku, akhiri ajalku dengan akhir yang baik. Jangan kau akhiri dengan akhir yang buruk. Kita minta setiap sholat. Lalu jumpa kawan nengok kita sakit, setelah dibacanya semoga lekas sembuh ya. Kalau kau mati hari ini semoga husnul khotimah. Jangan marah. Yang dibuatnya itu betul. Yang salah tuh yang mana? Lah mati semoga apoilah terlambe Pak. Lah jatuh baru silek timbul, itu bahasa awaknya tuh Pak. Lah jatuh baru silek keluar telambe Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana caranya Ustaz? Agar husnul khotimah itu kami dapatkan Ustaz. Nah dari sekian banyak ayat Al-Quran, sebagaimana saya katakan tadi, kita pagi ini mengambil satu saja. Ayat yang luar biasa ditulis oleh Allah dalam surat Fatir, surat 35 ayat 29. Amalkan ini Pak. Ya saya amalkan, Bapak Ibu amalkan. Kalau perlu satu ayat ini kita hafal biar kita ingat. Karena kalau kita lihat imam-imam Makkah itu, imam-imam Madinah itu, kalau sudah sampai kepada surat Fatir ayat yang 29 ini Pak, menangis. Pasti menangis. Emangnya Allah bilang apa di situ Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini dia Pak yang paling gawat itu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kau akan mendapatkan usaha, mendapatkan perdagangan, mendapatkan bisnis yang kau tak pernah rugi-rugi dunia wal. Artinya apa? Kalau tiga ini kita amalkan dalam hidup, kita tak akan pernah rugi. Apa tiga ayat itu Ustaz? Tiga ini katakan dalam ayat itu apa sih? Innalladzina yatsluna kitaballah. Sungguh orang-orang yang terus menerus. Jadi yatslu itu terus
menerus membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca saja apa? Iqra. Itu membaca saja Pak. Membaca musiman itu Iqra. Tapi dia terus menerus. Diawalinya harinya dengan Quran, di akhirnya malamnya dengan Quran. Itu yang disebut dengan Quran nomor 1. Dan kalau kita mainkan logika kita benar. Ini apa? Tisu untuk apa? Lap-lap muka, lap-lap ingus. Ada harga? Ada harga? Ini waktu sedikit lagi nih. Ada harga? Tidak. Apalah nih. Lalu saya tulis dengan tulisan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir. Satu surat Al-Fatihah saya tulis dengan indah di sini, Pak. Berani enggak Bapak Ibu jadikan lap muka? Berani enggak diinjak? Kenapa tak berani? Karena ada ayat Quran. Coba bayangkan, kertas yang tak berharga saja menempel Al-Quran jadi mulia hidupnya. Apa leawa? Paham tak? Oi. Nah, itu logika sederhana Pak. Tak berharga ini Pak. Tapi begitu ditulis Al-Quran jadi mulia. Oi, berani kami. Rugi nggak orang yang tiap hari baca Quran tuh? Rugi. Rugi besar. Nah. Bapak Ibu, itu Al-Quran. Nah, maka menyangkut dengan kematian dan husnul khatimah, kita awali Pak. Paling tidak kita mulai dengan surat-surat istimewa. Mana surat istimewa itu Ustaz? Kita awali pagi kita Bapak Ibu dengan Al-Waqiah. Terus menerus baca Al-Waqiah itu sampai hafal. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Berapa ayat Pak Ustaz? 96 ayat. Banyak tuh Ustaz. Iyo banyak deh ulun dibaca. Kalau sudah dibaca sebentar. Karena saya melihat Pak membaca Quran tuh Pak sama dengan bida-bida orang kami Melayu. Ya, ada bida-bida atau bapak bida-bida, peribahasa orang kami Melayu dulu, ya, masalah kerja ini. Nah, jadi adalah 3 orang katanya. Ini bukan rasis, tapi ini saya ingin membuat perumpamaan. Ya, jangan salah artikan rasis. Datanglah orang Jawa, Mas, ini tanah sini masih hutan Mas. Kira-kira bisa nggak Mas dibabat nih Mas? Wah bisa Pak. Saya 500.000 selesai. Nah, itu orang Jawa tuh mantap. Datang pula orang Melayu. Pak C, ini tanah sini masih hutan, gimana menurut Pak C? Kalau saya tengok-tengok payah nih Pak. Tuhnya. Ya. Padahal orang ini bukan nyuruh tengok, nyuruh dibabat, ditebas. Tapi awak selalu kalau tengok-tengok itu tidak selesainya deh Pak. Itu bida-bida kami orang Melayu tuh Pak. Ya. Di setiap disuruh kerojo kalau ditengok borek, kau tentulah iyo kau tengok kau kerojo kan. Nah, itu bida-bida kami Melayu dengan Jawa dulu ya, karena kami dulu itu banyak orang kita Jawa Pak ya. Mereka tak ada Pak. Gimana Mas? Ini Mas mau tanam sawit nih, wah beres, upah tebangnya 1 juta seminggu selesai. Kan enak lah ini juta babatnya selesai. Awak tidak pakai selesai Pak, dia apa? Tengok-tengok lilo selesai. Allahu Akbar. Nah, itulah kita. Nah, jadi Quran juga begitu. Mak tengok panjang nih. Apalagi Al-Kahfi itu Bu, 110 tuh. Ya, nak mak panjang kok. Jangan kau tengok, kau coba dulu. Nah, awali Al-Waqiah. Lalu nanti pada asar kita yasruna kitab Allah kita itu dengan Ar-Rahman. Ya. Dengan Ar-Rahman. Ini kajian-kajian orang umur 45 ke atas nih Pak. Nanti ba'da maghrib kita baca lagi istimewa Yasin. Dan habis sholat isya terutama menjelang kita akan tidur dan setelah itu kita tidak akan beraktivitas lagi.
bermainlah kita dengan surat Al-Muluk, beres hidup kita, Pak. Ini kaji-kaji umur 45 nih, Pak. Kalau saya ngaji-ngaji umur 40 batas, saya sampaikan dibaca aja Quran itu terus itu aja. Tapi kalau udah 45 ke atas nih, ini harus ya, habis subuh baca Al-Waqiah, tadaruskan dia, Yasin, Ar-Rahman. Dan nanti sekali lagi ketika kita tak ada lagi kerja aku setelah ini langsung ke tempat tidurku, bermainlah kita dengan Al-Muluk yang 30 ayat itu. Dan Al-Muluk ini, Pak, banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskannya. Dan yang paling menarik dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, apa katanya? Mau nggak kalian aku beritahu sesuatu yang menyenangkan untuk kuburmu, untuk hari kiamatmu, yang kudengar dari Rasul. Kata sahabat yang lain, mau. Kata Ibnu Abbas, bacalah surat Al-Muluk dan ajarkan kepada anak istrimu, ajak mereka menghafalnya. Jadi Al-Muluk itu Bapak Ibu termasuk surat yang harus kita hafal, sebagaimana Al-Kahfi 10 ayat pertama. Suruh istri kita, ajak anak kita, ajak tetangga kita. Kalau saya pakai bonus tuh, Pak, siapa yang bisa baca surah Al-Muluk hafal seminggu 200.000. Kalau 3 hari kalau 3 hari 300. Kalau 1 hari 500. Lewat, Pak, yang 500. Rupanya di pesantren tidak hafal. Cuman belum diamalkan. Kau amalkan. Kalau perlu di surat solat witir terakhirmu, surat witir terakhir, solat witir sebelum tidur, ya. Ini kita ini witir kita nggak usah lagi habis tahajud, Pak, waktu tua kok sebelum tidur leh. Ini beda, Pak, amalan 45 kateh tuh. PB kok kalau 60 boleh balik napo. Posisi aman 60 ke atas tuh. Jadi solat witir kita itu dengan surah Al-Muluk. Ini luar biasa. Ya, Bu. Oi, itulah yang akan membuat kita husnul khotimah, Pak. Itulah yang akan membuat kita nanti ramai di kubur. Ya. Makanya Bapak Ibu, saya bingung dengan orang-orang yang aneh-aneh wasiat mau matinya. Apa yang aneh, Ustaz? Nanti kalau aku mati, tolong ya dikuburkan di samping kuburan mama. Tahu untuk apanya dikubur di samping kubur maknya? Katanya mengetok omaknya tuh. Tiba kau nak ada tuh doh. Pak, wasiat seperti itu wajib nggak ditunaikan? Wasiat seperti itu wajib nggak ditunaikan? Tidak. Wasiat orang mati yang seperti itu tak perlu kita tunaikan kalau mudaratnya banyak. Contoh, samping kubur mama tuh udah ada kuburan orang, kita gali pula lagi, kan mudarat. Saya sampai gini karena 2 kali terjadi di bulan ini, Pak, di Januari ini. Menetes yang tidak air mata sedepan orang banyak tuh. Tapi keluar dari situ, Pak, menangis. Oh Tuhan, gawat di manusia gini, Pak. Akhirnya bertindihlah mayatnya dengan mayat yang lama, Pak. Untuk tukang gali itu bagak loh. Mertua saya, Pak, minta dikuburkan di samping kubur mamanya. Pergilah, Pak, waktu dia meninggal tuh nengok kubur mama tuh hutan. Kalau kan di situ dikuburkan, pastilah mertua perempuan, anak-anak, adik-adik tak berani ziarah. Tahu hutan godang jo. Kuburkan tengah kampung tuh, saya bilang. Oh, enggak salah ini sebagian orang. Yang tak boleh dilawan itu wasiat tentang harta, tahu enggak? Wasiat tentang harta wajib, Pak. Tapi kalau wasiat nak di manonya dikuburkan, itu enggak urusannya, karena orang mati ke urusan orang hidup, Pak. Ini Bapak Ibu jangan takut mati tak diurus orang, berdosa orang tuh kalau tak diurus. Begitu. Wah, nanti dia gentayangan, Pak Ustaz. Nah, aduh tuh doh. Gentayangan tuh film-film hantu itu iyo. Saya terus terang wasiat-wasiat seperti itu, Pak. Ini 2 kali terjadi. Ya. Cobalah kuburan sampai 7 itu kan penuh tuh.
Ya kuburan Harapan Raya itu udah penuh tuh. Ada yang lebih lapang di Palas misalnya, di Kartama. Nggak mau, nggak wasiat. Bapak Ibu, lalu yang meramaikan kubur kita apa Ustaz? Bacaan Quran. Iqra'ul Quran yati yaumal qiyamah li ashabi wasafian. Kau baca Quran, itulah yang menjadi sahabatmu. Kedudukanmu nanti di dalam kubur, kedudukanmu nanti di padang mahsyar tergantung ayat yang kau bacakan di atas dunia ini. Nah, makanya kalau usia kita yang udah tua-tua ini Pak, itu setahun 2 kali khatam paling tidak. Iko ndak khatam atau kawin lo, itu lo cuma baca Allah wahad yuk khatamnya kan kacau tuh. Ya, nomor 1 nih. Jadi mari Pak, mulai hari ini kita tekadkan itu. Saya habis subuh akan bermesraan dengan Al-Waqi'ah. Saya habis asar akan bermesraan dengan Ar-Rahman. Saya habis maghrib akan bermesraan dengan Yasin yang 83 ayat. Dan saya habis isya saya akan sholat witir, lalu saya ambil Quran, saya akan baca surah Al-Muluk. Datanglah seseorang kepada Syekh Ali Jabir almarhum, Pak. Syekh, ketika ibu saya mati, dapat video itu Pak, sampai di perkuburan bau yang sangat harum pun datang, ternyata dari mayat ibu saya. Lalu ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, disambut oleh yang bertiga itu. Tangan orang yang bertiga itu sudah mandi masih tetap harum. Kira-kira apa itu Syekh tandanya? Kata Syekh Ali Jabir, ibumu siapa? Ibuku wanita-wanita biasa saja kayak omak-omak di belakang tuh. Tidak kayak ibu-ibu milenial yang rajin ibadah. Beda Bu, ibu milenial yang rajin ibadah sekarang begitu jumpa kawannya, fi amanillah ya. Nah, begitu dapat jazakillah. Iya, itu yang milenial. Iya, jumpa kawan, akhwat. Kalau mak kan enggak dong. Kalau omak-omak kenapa sahabat? Elok di jalan yo, kan gitu. Nah, kalau orang sekarang enggak, fi amanillah. Ya, jazakil ampun Pak. Ya, luar biasa orang sekarang Pak. Betul enggak? Kan beda kan? Omak-omak itu sama ibu-ibu milenial sekarang nih, kan beda ini. Ya. Ini kalau chatting kawan ini akhwat nih, ya. Halo ukht, apa akhwat, halo ukhti. Ya. Nah, itu serius tuh Bang. Ya. Nah, kau mau omak kau enggak tuh? Enggak pandai ibu tuh kan, Bu. Nah, main handphone enggak pandai tuh, ya. Ngaji pagi kau tak ngeroti nyonten enggak, pokoknya duduk dulu. Ah, ayo mak yo. Ha, betul kan? Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu apa kata Syekh Ali Jabir? Ada tidak amalan lain ibumu itu yang kau tahu? Baru teringat anaknya, Pak. Setauku setiap akan tidur aku terus mendengar ibuku membaca surat Al-Muluk. Kata saya, itulah dia. Saya melihat video itu, saya lihatlah tentang surah Al-Muluk, dan rupanya ditulis juga Pak, khasiat surah Al-Muluk tentang kematian itu oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Ditulis, bahkan ada seorang sahabat tak tahu itu tenda, tidak tahu dia kuburan, dia pasang tenda di situ. Terdengar penghuninya membaca surah Al-Muluk, mengadu kepada Nabi. Kata Nabi, itulah ketinggian surat Al-Muluk. Ya Bu, amalkan tuh. Apa surah Al-Muluk tuh? Juz 29, pangkal ayat, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia. Hanya 30 ayat. Lama-lama kita hafal. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu dalam surat Fatir itu. Yang kedua ini tidak kita terangkan, bel sudah berbunyi. Ya. Yang kedua kata Allah,
Sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus membaca kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan solat. Dia terus mendirikan solat itu, karena dia tahu bahwasanya solat itu adalah amal badan yang Allah katakan di surah Al-Ankabut ayat 45, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal, itu solat. Jadi untuk memperbaiki mulut, supaya mulut ini ngomong tak sembarangan, tuh obatnya solat. Untuk memperbaiki telinga, supaya telinga ini bisa mendengar yang baik-baik, obatnya solat. Kalau ada orang sudah solat tapi mulutnya masih ember, telinganya masih tipis, tangannya masih jahat, kakinya masih kurang ajar, dia belum lagi mendirikan solat, tapi baru sebatas mengerjakan solat. Karena solat itu amal syariat, Pak. Amal syariat itu tugasnya memperbaiki anggota tubuh. Beda dengan amal thariqat. Amal thariqat itu tugasnya membersihkan hati. Maka thariqat itu hanya 3 saja kajiannya itu: ikhlas, jujur, tumakninah. Jadi orang kalau sudah ikhlas, hatinya pasti baik. Kalau sudah jujur, hatinya pasti baik. Bahkan ditanya, mana tinggi ikhlas dari jujur? Mana tinggi ikhlas dari jujur? Tinggi jujur. Karena orang ikhlas belum tentu, tapi orang jujur insya Allah ikhlas. Nah, itu dia. Nah, makanya solat itu pangkal dari segala sesuatu. Disebutlah dia imaduddin, tiang dari segala agama ini. Karena apapun aktivitasmu takkan berguna tanpa solat. Dan sampai saking pentingnya, kau mati pun tak bisa solat, tapi kau wajib disolatkan. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya enak dikupas tentang solatnya, Pak, tapi nantilah, bel udah bunyi, ya. Yang ketiga, wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepadamu, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, ini dalil. Jadi Bapak Ibu kalau jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus remaja, jangan takut membuat nama orang yang menyumbang. Ini ditulis hamba Allah. Nanti orang mau mengucapkan terima kasih, atau orang besok ada perlu lagi, di mana rumah hamba Allah? Bukan tidak boleh dong. Jadi Quran bilang boleh, boleh ditulis, boleh terang-terangan, boleh diam-diam. Yang tak boleh apa? Diam-diam tak sedekah. Nah, itu yang tak boleh, Pak. Ya, PRW. Jadi yang tak boleh apa? Diam-diam. Ah, itu dia. Ya, Pak. Sama dengan kaji ikhlas, Pak. Aku nggak maulah seperti itu. Takut ria. Saat kau katakan kau tak mau seperti takut ria, kau sedang ria. Pak, kan ada orang seperti itu. Ih, kalau aku nak mau kayak gitulah, takut aku nanti dibilang ria. Kau sedang ria saat itu. Nah, jadi kalau kaji ikhlas itu begitu sebenarnya. Kita kan tidak tahu, Pak, senjata itu nembak kita sendiri. Nah, Bapak Ibu ini benar Allah, 3 ini, Pak. Dan khusus infak itu jelas, ayatnya jelas. Dan bahkan dalam hadis tentang 7 orang yang Allah lindungi di hari kiamat adalah orang-orang yang suka berinfak. Dan salah satu juga Allah perintahkan kepada kita saat sakaratul maut adalah bersedekah. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut itu, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Ya. Ketika ajal itu datang kepada kau akan mengatakan, ya Allah, tunda dulu ajal. Fa asaddaqu aku minas solihin. Jadi kita waktu sekarat bukan minta sholat, tapi aku mau sedekah. Begitu dahsyatnya.
Nah, kata Allah kepada kita, Pak, kalau kita rajin membaca Quran, bahkan kita ikuti perintah Quran itu, karena kata yatslu itu juga mengikuti, ya, kita ikuti dia, dan kita jaga solat kita rasakan bagaimana pengaruhnya terhadap jasad-jasad kita yang kotor ini, dan kita pun mampu pula mengeluarkan hak-hak yang harus kita keluarkan dari harta kita. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Kau pasti beruntung dunia akhirat. Ini kalimatnya beruntung, Pak, bukan sukses. Ya. Karena sukses itu ada dalam Quran, namanya faza, faqad faza fauzan azima. Ada kata itu. Kata bahagia di Quran juga ada, faroha, farhan. Tapi awal surat Al-Baqarah muflihun. Jadi beruntung itu artinya orang yang sukses dan bahagia, itu beruntung. Ada orang, Pak, sukses tapi dia belum tentu beruntung. Kenapa? Tidak bahagia dia. Tinggi pangkatnya, besar jabatannya, ya, tapi rupanya bininya di bawah orang. Ada enggak? Ada. Di mana? Di Indosiar, Bu, ya, suara hati istri. Ku menangis membayangkan, ada tuh, ya, di Indosiar tiap sore. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi saya rasa cukuplah, ya, udah bunyi bel kita, Pak Ketua, ya. Sholat kita lagi. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya tak bisa ikut sarapan, ya. Abang nanti marah pula saya tak sarapan, Bang. Mohon maaf saya tak bisa ikut sarapan karena saya janji sama anak saya mau pergi mandi di Kepalo Taram sebelum Payakumbuh itu, ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.